Siapa yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita? Oke teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton video kita, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas kehidupan kita? Terlebih, siapa sih yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita? Nah, ini yang perlu kita coba bahas di video kita kali ini ya teman-teman ya. Siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita? Dalam hidup, terkadang bahkan hampir setiap hari kita selalu menginginkan perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Kita ingin dipuji atas pencapaian-pencapaian yang kita lakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tak jarang kita pun ingin merasa dicintai oleh orang-orang yang kita sangat berharap dia bisa memberikan rasa itu kepada diri kita. Nah teman-teman semuanya, banyak sekali ekspektasi rasa yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menyebutnya sebagai bentuk kebahagiaan ketika kita mendapatkan ekspektasi tadi. Ini yang perlu kita pahami dan sadari teman-teman semuanya, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa kita kontrol dari orang lain. Ini ya yang perlu kita garis bawahi ya. Kebahagiaan dalam kehidupan kita ini tidak bisa kita kontrol dari orang lain. Jadi kalau kita selama ini masih berharap mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang kita harapkan memberikan itu kepada kita, namun ketika kita tidak mendapatkan itu dari mereka, yang terjadi apa? Kita merasa tidak berguna, kita merasa sulit dalam menjalani kehidupan, kita merasa sakit berkepanjangan dalam kehidupan kita. Padahal kita lupa bahwa kebahagiaan itu justru kitalah yang menciptakan di dalam diri kita sendiri. Bukan atas dasar orang lain, tapi kita yang menciptakan. Pernah nggak sih kita merasa ketika dalam kehidupan kita sekali saja ada orang yang membuat kita tidak nyaman, tapi hati kita tetap merasa tenang saja ya, merasa tetap bahagia. Pernah nggak merasa seperti itu? Kayaknya oh ya udahlah biarin aja, kan itu urusan dia. Pernah nggak kita terbesit dalam hidup kita sekali aja dalam kita hidup selama ini merasa seperti itu? Nah itu salah satu bukti bahwa sebenarnya kebahagiaan itu kita yang menciptakan, bukan dari respon orang lain terhadap kita. Itu teman-teman semuanya. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa kita tuntut dari orang lain, sekalipun itu dari pasangan kita. Jadi kalau kita ingin menuntut itu dari orang lain, yang muncul adalah rasa kecewa ketika kita tidak mendapatkan itu atau tidak sesuai ekspektasi kita. Kita lupa bahwa perhatian dari orang lain bisa jadi bentuknya berbeda dengan yang kita harapkan. Dan ketika itu tidak terkomunikasikan, itu yang menyebabkan sering terjadi keributan-keributan di antara kita, baik dengan pasangan kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita sadari teman-teman semuanya, bahwa semua itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita apa sih? Nah, di sini yang kita coba bahas lebih dalamnya teman-teman semuanya ya. Jadi yang dalam kendali kita untuk bentuk memunculkan rasa bahagia dalam hidup kita adalah kita coba deh syukuri segala yang kita punya saat ini. Kita coba melihat itu jangan sering-sering ke atas. Boleh banget kita lihat ke atas teman-teman semuanya. Boleh banget kita punya ekspektasi ABCD kepada orang lain. Tapi ingat, itu bukan menjadi faktor penentu kebahagiaan kita. Siapa sih yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita? Balik lagi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, diri kita sendiri. Jadi mulailah ciptakan rasa syukur terhadap apa yang kita punya. Ciptakan rasa syukur terhadap respon orang lain terhadap kita. Dan jika memang respon yang kita dapatkan itu tidak baik terhadap diri kita, sebelum kita menyalahkan orang lain, coba deh kita cek dulu ke diri kita. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka merespon seperti itu kepada kita. Sehingga yang cenderung terjadi adalah kita evaluasi tanpa kita menyakiti diri kita sendiri dengan rasa kecewa yang kita pupuk di diri kita. Nah ini yang perlu kita sadari ya teman-teman semuanya. Jadi kebahagiaan itu munculnya dari dalam diri kita sendiri, bukan dari bagaimana respon orang lain terhadap kita. Respon orang lain terhadap kita itu adalah feedback terhadap apa yang dia lihat kepada diri kita. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik, dan yang terpenting adalah kebahagiaan kita dengan kita syukuri apa yang kita punya saat ini, cintai diri kita sendiri karena dia
Dialah yang bersama dengan kita dari kita sejak lahir sampai dengan detik ini, selalu setia menemani kita. Jangan-jangan kita selama ini menghardik diri kita sendiri nih, kamu jelek, kamu bodoh dan lain sebagainya. Nauzubillah ya teman-teman ya. Karena sejatinya kita adalah cantik, kita adalah tampan, kita adalah cerdas dengan versi kita masing-masing. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sebabnya kita butuh mencintai diri kita sendiri. Kalau kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita belum mencintai diri kita sendiri. Jadi mulailah munculkan rasa syukur terhadap apa yang kita punya, cintai diri kita sendiri, rilis berbagai emosi yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, agar kita bisa hidup dengan rasa nyaman, agar kita bisa memunculkan energi positif dalam diri kita, dan tentunya kita bisa menghadirkan rasa bahagia itu di diri kita sendiri, tanpa kita tergantung dengan orang lain. Sip? Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.